Pilar yang kedua. Jadi ajaran yang pertama ngajarin kita bahwa persembahkan hidupmu secara total hanya untuk Allah. Manunggalkan hidupmu dengan Allah. Itu manunggaling kawula Gusti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Persembahkan hidupmu, ibadahmu, hidup matimu hanya untuk Allah. Oke, yang kedua, jadi hiduplah dengan kesadaran manunggaling kawula Gusti. Kesadaran bahwa semua makom hidupmu itu adalah ibadah karena kamu sedang manunggal dengan Tuhan. Bahkan ada cerita Semar itu 100% hidupnya adalah sembahyang. Itu manifestasi dari inna sholati tadi. Jadi sembahyang yang sholat itu tidak cuma di masjid kayak gini. Ketika kamu naik motor, ketika kamu belajar, ketika kamu sekolah, ketika kamu di kamar mandi, itu sebenarnya manifestasi persembahkan semua itu hanya untuk Allah. Kalau di fikih, semua aktivitas kita harus ibadah. Berarti dipersembahkan untuk Allah. Berarti modusnya adalah kamu carilah Allah ridho yang kayak gimana. Sehingga di situ terus positioningnya kamu harus cari ilmu biar ngerti mana yang diridhoi Allah, mana yang tidak. Putar-putarannya nanti di situ. Yang kedua, sadarilah sangkan paraning dumadi. Hakikat hidup ini dari mana dan mau kemana. Itu namanya sangkan paraning dumadi. Keberadaan manusia di dunia ini. Dunia ini namanya alam madya. Sebelum kita hidup sekarang ada alam purwa. Hidup yang akan datang namanya alam wusono. Jadi roh kita itu sebenarnya menempuh perjalanan yang sangat panjang. Hari ini kita ada di level perjalanan fase tengah-tengah. Karena sebelumnya ada, sesudah nanti ada. Maka di Jawa dikenal urip iku koyok wong mampir ngombe. Sekedar mampir sebentar terus melanjutkan perjalanan lagi. Jadi kayak kalian pulang kampung di tengah jalan mampir di warung. Nah itulah dunia. Jadi berarti dunia ini bukan asalmu juga bukan tujuanmu. Jangan sampai kamu menjadikan dunia saat ini sebagai tujuan. Karena begitu kamu jadikan tujuan, kamu sedang keluar dari jalur sangkan paraning dumadi. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu kan dari Allah dan untuk Allah. Kita akan kembali ke sana. Jadi modelnya melingkar. Itu yang disebut sangkan paraning dumadi. Kita dari Allah dan akan kembali ke Allah. Jangan sampai kita nyeleweng, kita ngambil jalur yang nanti tidak nyampe ke sana. Jadi perjalanan kita menuju ke sana hanya mampir ngombe, minum sebentar terus melanjutkan perjalanan lagi. Maka jangan terlalu diambil hati dunia ini. Katanya orang-orang kejawen, ya dunia biarkan jalan apa adanya, ambil secukupnya untuk bekalmu. Karena perjalanan masih jauh. Kalau terlalu kamu ambil hati, ya bisa-bisa hatimu tertambat di dunia ini, padahal perjalananmu masih panjang. Ketika hatimu tertambat oleh dunia, kalau bahasanya filsafat Islam, nafasmu tidak bisa mutmainnah. Padahal hanya nafsul mutmainnah yang bisa irji'i ila rabbiki. Jadi itu teori sangkan paraning dumadi. Oke, saya agak cepat-cepat ya nanti biar kena semua. Oke, terus ya nanti yang nggak terlalu paham diulang lagi rekamannya. Karena ini ilmu yang nggak bisa dikejar hanya pakai akal, harus dihayati. Jadi dokumen yang tidak cukup dipahami, tapi harus direnungkan. Paham gampang. Di atas paham kamu harus bisa merenungkan. Setelah kepegang, direnungkan itu berarti dicari relevansimu dengan kehidupanmu sehari-hari. Kalau sudah ketemu hasil renungan,
Jalankan, implementasikan, lakukan itu. Dari situ kamu akan ketemu kemuliaan, pencerahan. Sama kayak Al-Quran. Al-Quran itu ya memang harus dibaca, tapi di atasnya baca ada dipahami. Cuma jangan sekedar dipahami. Kalau kamu pahami, jangan-jangan pemahamanmu berhenti di abad ke-6. Kamu renungkan. Direnungkan itu cari relevansinya sama hidupmu. Kalau sudah ketemu itu, berarti kamu sudah bisa ngambil petunjuk dari Al-Quran. Implementasikan. Sama kayak sastra-sastra Jawa. Ilmu kayak gini kan kalau di Jawa sering disebut sastra cetha. Atau sastra cetha itu sastra yang tidak ada tulisannya. Kamu membacanya harus lewat realitas kehidupan sehari-hari. Sering disebut sastra Jendro Hayuningrat. Kalau zaman dulu anak-anak muda kayak kalian dianggap tidak mungkin bisa paham sastra Jendro. Paham bisa, tapi menghayati tidak akan bisa. Paham itu berarti ngerti karepe, tapi ngelakoni nggak mungkin bisa. Karena di Jawa ilmu itu kelakoni kanthi laku. Maka tantangannya adalah patahkan mitos bahwa hanya orang-orang tua yang ngerti sastra Jendro. Kalian yang muda sebenarnya ya bisa, asal mau ini yang abot. Godaannya oke. Kamu selalu diiming-imingi oleh besok kerja apa, besok dapat pacar apa enggak, pacarnya jelek apa enggak, terus bisa kaya apa enggak, bisa beli mobil apa enggak, punya rumah apa enggak, dan seterusnya. Itu yang sering bikin kamu terhalang. Jadi hijabnya dunia. Bahkan hari ini kayak ramalannya Nabi, hijabnya bahkan muslim yang lain. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Gara-gara orang Islam kamu tidak paham Islam yang benar itu kayak gimana. Karena kamu selalu kejebak. Loh, jangan-jangan Islam yang itu. Oh, jangan-jangan Islam itu. Islam yang ini kayak selalu gitu. Kamu kejebak stereotype, mainstream, sehingga kamu lupa kesejatiannya Islam. Oke, terus pelajaran ketiga dari sosok Semar adalah kasedan jati. Ini dari akar kata sedo. Sedo itu mati. Makanya ada hadis kafa bil mauti wa idhon. Cukup dengan kematian sebagai nasihat. Jadi kasedan jati biasanya isinya tuntunan hidup mati yang sempurna. Konsep kalau di sufi kasedan jati itu setara dengan fana fillah. Fana fillah itu lenyapkan egomu, ganti dengan Allah. Lenyapkan dirimu, ganti dengan Allah. Lenyapkan keinginanmu, ganti dengan keinginannya Allah. Nah itu fana fillah. Kalau orang Jawa untuk mencapai fana fillah itu tidak sekedar jangan melakukan perbuatan jelek, perbuatan berdosa, tapi juga jangan melakukan perbuatan yang tidak pantas. Namanya perbuatan ora ilok, atau perbuatan yang akibatnya negatif. Kadang disebut kualat. Jadi tidak pantas itu tidak ilok. Misalnya kalau sama orang tua ngomongnya harus sopan lo ya. Seperti apapun kondisi orang tua, sesalah apapun mungkin orang tua, tidak ilok kalau ngomong gak sopan. Gak ilok itu tidak pantas. Jadi levelnya lebih tinggi daripada baik buruk atau benar salah. Namanya ndak ilok. Ada lagi kualat. Jadi kualat itu kalau di Hindu bisa kamu sandingkan sama hukum karma. Hati-hati. Mungkin ndak haram, mungkin boleh saja sama masyarakat. Tapi kalau menyakiti orang, nyusahi orang, jangan-jangan nanti balik lagi kualat. Mungkin benar kamu menyesatkan, mengkafirkan dia. Cuma kalau dia hatinya sakit, dan sakit hatinya itu berdampak negatif, balik pada kamu yang menyakiti. Karena dosanya orang tersakiti kan makbul. Jangan-jangan kamu kualat. Itu semesta kosmologisnya Jawa kenal terminologi ora ilok sama kualat. Jangan ya meskipun segitu ya jangan segitunya lah. Ngono ya ngono ning ya aja ngono.
Islam ya Islam ning ya jangan segitunya. Nah itu kenapa khawatir kualat. Kualat itu jangan-jangan balik ke dirimu sendiri. Yang ngeritik jangan sampai segitunya lah. Jangan-jangan kamu nanti kena masalah yang sama. Itu namanya kualat kalau di Jawa. Dan ini agak susah dicari bahasa Indonesianya kualat itu apa, agak susah. Kualat itu ndak ono, ora ilok juga ndak ada. Ndak pantas sebenarnya itu agak serampangan. Ndak ilok itu ndak selalu pas dengan ndak pantas, tapi ndak ilok. Di luar Jawa saya nggak tahu ada apa enggak. Ndak ilok sama kualat. Kalau kualat mungkin sudah di bahasa Indonesia kan. Tapi sebenarnya konsepnya mungkin agak jejer sama kalau di Hindu ada karma, buah perbuatan. Oke, yang keempat ada pelajaran. Itu nulisnya pelajaran, maksudnya pilar ajaran ya. Mocornya aja disambung. Tadi pelajaran. Itu maksudnya pilar ajaran. Kalau di Indonesia terus jadi pelajaran. Cuma kalau kamu salah moco jadi pel. Terus yang keempat, memayu hayuning bawono. Ini istilah yang paling sering kamu dengar hari-hari ini dari Sultan Hamengkubuwono. Buwono apa bawono kan gitu, terus kamu gegeran. Oke, di nas-nas Jawa itu memayu hayuning bawono. Jadi memayu hayuning bawono itu memperindah keindahan dunia. Itu kan agak unik terminologinya. Lah sudah indah kok diperindah lagi. Maksudnya apa? Memberi makna hidup. Hidup ini sudah bermakna, sudah indah. Berilah makna yang indah. Caranya gimana? Memayu itu, bawono itu maksudnya dunia sekarang ya, jagat rame kalau bahasanya orang Jawa. Jadi memayu itu apa? Tanamkan kebaikan. Nanti dia akan tumbuh kebaikan juga. Ini logikanya petani. Kalau kamu nanam yang baik, hasilnya juga baik. Dunia ini sudah cantik, tapi kalau kamu tidak cantik, kecantikannya akan rusak. Maka percantiklah dunia yang sudah cantik ini. Caranya apa? Berbuatlah baik. Kalau kamu berbuat baik, dunia ini akan semakin cantik. Karena buah perbuatan baikmu adalah kebaikan juga. Itu makna aktifnya. Makna pasifnya apa? Kekanglah egomu, kekanglah hawa nafsumu, kontrollah dia biar tidak ngerusak dunia. Karena yang ngerusak dunia itu biasanya ya nafsu, hasrat, ambisi. Jadi memayu hayuning bawono, tanamkan kebaikan, kontrollah nafsu. Jalannya gimana? Ikro, bacalah realitas. Kalau di Jawa, membaca realitas itu lahir terminologi namanya ilmu titen. Alam semesta ini ada hukumnya. Untuk kita ngerti yang baik mana, yang buruk mana, titeni. Ilmu titen itu ilmu ingat-ingat. Bacalah sunatullah. Sunatullah ini enggak berubah, maka ingat-ingatlah. Kalau kamu malas, ya nanti tidak sukses. Kamu akan bodoh. Kalau kamu tekun, rajin, kamu akan pinter. Ini ilmu titen. Titeni aja, diingat-ingat. Rumusnya tidak akan berubah kok. Itu yang kalau di Jawa namanya ilmu titen. Kalau musim kayak gini, nanti hawanya kayak gini, itu di Jawa lengkap. Di Jawa itu ada wuku, ada mongso, ada dino, ada weton, macam-macam. Itu jenis ilmu titen. Bisa merumuskan karakter orang, bahkan dari model wajah, dari bentuk tubuh, dari andeng-andeng, dari kalau orang Jawa ada, kalau andeng-andengnya di mana biasanya cirinya orang sekian. Kalau perempuan itu model rambutnya kayak gimana, cirinya sekian, model itu ilmu titen. Bahasa luasnya sunatullah. Jadi caramu untuk berbuat baik dalam rangka memayu hayuning bawono apa? Baca sunatullah.
Itu yang disebut ilmu titen, ilmu petung, memperhitungkan dan niteni. Hidup ini ada rumusnya. Jangan ngawur. Oke, niteni ini kan nanti kalau di barat melahirkan sains. Ilmu pengetahuan sains yang luar biasa. Jadi modusnya orang barat itu kan gara-gara ilmu titen. Pinternya mereka membaca fenomena-fenomena alam yang ajeg. Kalau dia tidak ajeg, tidak akan jadi sains. Karena dia ajeg, terus dititeni dan dirumuskan, lahirlah sains. Itu yang disebut memayu hayuning bawono.